Ron, gimana kalau misalkan nih seandainya tiba-tiba orang yang selama ini lo hindari banget, dia masuk ke kantor lo nih dan lo harus kerja bareng dia lagi. Waduh. Apakah lo langsung resign dan melupakan semua kredit cicilan kartu? Aduh itu? gila sih. Gue gak tahu. Tiba-tiba gue deg-degan. Mungkin yang pertama kayak apa langsung ngejulit gitu kan, kayak apaan sih gini gitu. Mungkin yang pertama. Yang kedua kayak gue ngomong sama bos gue kayak gue nggak bisa deh ada di sini. Lo langsung kepedean dia di sana gara-gara mau nguntilin lo ya. Iya. Kayak gue nggak bisa deh di sini, kayak gue nggak bisa berkomunikasi sama orang ini gitu. Kayak gue mungkin akan jujur-jujuran aja sih. Kayak gue takut soalnya kalau misalkan orang yang gue hindari terus tiba-tiba diharuskan bergabung di satu tim sama gue, itu jadi kayak gue jadi toksik gitu. Gue jadi kayak nggak maksimal melakukan apa yang harusnya gue lakukan. Terus kayak tahu kan kalau lo udah nggak suka sama orang tuh kayak semuanya tuh kesannya salah gitu. Dan gue nggak mau ada di posisi itu lagi gitu loh, yang kayak gue udah baik-baik aja nih sekarang nih. Kenapa tiba-tiba ada ini gitu. Ya tapi rencana Tuhan kita gak pernah tahu sih ya. Iya, dan misahin urusan personal dan urusan kerjaan tuh gak semudah iya itu. Kan. Pasti ke bawah pasti. Iya dong. Ayo sekarang kalau gue tanya sama lo, manyage nih ya, manyage Maria gitu kan. Kalau misalkan mantan lo nih ya, lo memutuskan untuk kerja lagi kan. Selama ini kan lo udah libur kerja udah berapa tahun gitu, terus kayak oke, gue akan masuk kerja kantoran lagi, tapi ternyata selama ini lo nggak tahu kalau di kantor itu ternyata bosnya itu adalah mantan pacar lo gitu, yang mana udah kayak hampir nikah waktu itu, udah tunangan tapi nggak jadi gitu. Reaksi lo akan gimana coba? Gue langsung ngebatin, ya Allah apakah hamba tidak boleh kerja lagi? Apakah ini pertanda harus langsung resign? Belum diterima aja langsung resign. Iya, kayak langsung ada batu halangan yang besar gitu. Tapi memang sih kondisi-kondisi seperti ini tuh bisa jadi akan dialami oleh banyak orang di hidup mereka gitu. Maksudnya gue tuh suka nostalgia, tapi kebanyakan nostalgia yang gue lakukan adalah kenangan-kenangan buruk gitu. Mungkin itu self overthinking. Iya, mungkin itu adalah salah satu hal yang paling gue gak suka dari sel otak gue sih sebenarnya. Kayak lo udah melewati 30 tahun hidup yang mana banyak juga kok kenangan-kenangan bahagia gitu. Tapi kenapa lo memilih untuk memikirkan hal-hal yang buruk gitu, kenangan-kenangan negatif, hal-hal yang memalukan gitu. Itulah. Dan itu yang gue rasa kayak mendominasi pasangan kita dalam drama Our Beloved Summer ini menurut gue. Kayak sebenarnya mereka pacaran 5 tahun itu pasti ada hal-hal yang membahagiakan gak sih? Maksudnya kalau lo dipertemukan sama orang dan kemudian lo pacaran, pasti ada hal-hal yang membahagiakan yang membuat lo memutuskan untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut gitu. Tapi kenapa si Ung ini cuman mikirin yang jelek-jeleknya aja sih? Iya sih, tapi itu juga gak terjadi sama Ung doang. Kayak ya kita pada umumnya gitu gak sih, begitu udah putus tuh kayak awal mula kenapa kita bisa jatuh cinta sama dia, kenapa kita jadi mau pacaran sama dia, itu kayak semua tuh menguap gitu, hal-hal baik tentang dia. Dan menurut gue mereka itu mereka tuh kayak kutub selatan sama kutub utara, cuma mereka punya satu persamaan yang besar gitu, sama-sama ego, sama-sama gengsinya tuh gede. Jadi kayak walaupun satu terkesan santuy dan satu terkesan yang kayak ambis segala macam, cuman mereka sama-sama kayak gak ada yang mau ngalah gitu menurut gue. Jadi mereka tuh kerjanya tuh ya miskom aja. Yang satu kayak love language-nya tuh dia pengen cowoknya tuh bilang, nyatain dong, bilang kalau lu tuh suka banget sama gue. Sedangkan satu lagi tuh kayak dia tuh nunjukin dengan aksi, cuman kalau misalkan disuruh ngomong gitu kayaknya tuh dia bukan tipe yang gimana ya, bukan tipe orang yang menunjukkan cinta dengan kata-kata. Kelihatan juga gimana dia interaksi sama orang tuanya kan. Orang tuanya kan juga gitu, kayak di depan dia tuh yang kayak aduh anak ini males-malesan segala macam. Cuman begitu tahu dari si Ji Ung kalau misalkan Ung itu kurang tidur, lagi gak enak badan, langsung pesanin tonik cepetan iya gitu. Sih, iya benar. Kayak dia tipe laki-laki pada umumnya lah ya, nggak terlalu terbuka dengan perasaan, yang kayaknya ya lurus-lurus aja gitu, lempeng-lempeng aja, yang kayak ya udah gitu. Cuman gue agak mempertanyakan juga ya, kenapa Ung ini kelakuannya mirip sama Ung yang itu ya? Oh iya, Ung Yumisel.
kayak apa nggak ekspresif, Iya. susah mengutarakan perasaan dan segala Kita macam. langsung nyimpulin gitu padahal baru 2 drama Iya, doang. padahal baru 2 episode doang nih gitu. Tapi anyway di 2 episode pertama ini apa yang menurut lo membuat Our Beloved Summer ini jadi yang pertama trending, diomongin banget kan sama banyak orang. Yang kedua menarik dari sudut pandang lo sebagai seorang penonton drama Korea. Mungkin karena kisahnya itu yang tadi, deket gitu sama kita kayak semua orang tuh bisa aja terjadi sama kita. Gue sebenarnya waktu Now We Are Breaking Up tuh, gue ngiranya itu kisah cintanya si Song Hye Kyo tuh kayak gitu. Jadi udah sempat jadian terus putus nih, ketemu lagi kerja bareng. Ternyata enggak kan. Ternyata tertipu gitu sama judulnya. Ya ini baru beneran orang yang udah putus tuh akhirnya ketemu lagi gara-gara kerjaan. 국연수는 가끔 이상한 질문을 해요. 만약에 말이야. 응? 나는 대학 가고 너 떨어지면 어떡하지? 붙을 거야 나도. 이대로라면 너 떨어질걸? 넌 내가 대학 떨어지길 바라냐? 아니 만약에라는 거잖아. 나는 대학 가고 너 재수하면 우리 어떡해? Yang gue suka itu apa ya? Gak tahu ya, mungkin sebagian orang ada yang ngerasa ini tuh membosankan gitu, pacingnya lama. Iya gue. Oh, Gue oh lo ya. Cuman gue emang sukanya tipe kayak gini sih, yang tenang, yang nggak ada antagonis, yang vibe-nya tuh kayak film, yang nggak mungkin terjadi gitu, kayak tiba-tiba ada dayang yang mau mengkudeta si raja lah atau apa. Jadi kayak gue ngerasa ini tuh gue bener-bener kayak temen mereka nih, yang kenal gitu satu sama lain mereka tuh kayak gimana. Karena kan mereka di sini point of view-nya tuh ganti-gantian Iya, kan. iya. Nggak kayak di Nevertheless yang bener-bener si ceweknya kita ngeliatin merana banget, ujung-ujungnya baru si yang cowok dikasih tahu alasan dia kayak gitu. Kalau di sini kan bener-bener ganti-gantian banget gitu, dalam satu scene aja mereka tuh ngomongnya tuh bener-bener tektokan, kita jadi tahu apa yang di pikiran masing-masing mereka gitu. Kalau gue sukanya karena mungkin mereka berangkat dari momen nostalgia sih. Menurut gue itu entah kenapa jadi salah satu daya tarik buat gue untuk sebuah cerita gitu, kayak ada sentimentalnya iya tersendiri bener-bener ya. kayak gue merasa gue tuh suka aja gitu sama cerita yang istilahnya kayak menyelesaikan apa yang tertinggal Iya, gitu. iya. Yang kayak istilahnya kayak dalam tanda kutip balas dendam, dalam artian dulu tuh harusnya gue kayak gini, nah sekarang nih gue dikasih kesempatan nih untuk melakukan itu gitu. Mungkin di satu sisi karena gue merasa bahwa ada banyak hal di masa lalu gue yang gue ingin perbaiki gitu ya, tapi nggak bisa gitu. Tapi ketika nonton drama-drama seperti ini tuh kayak jadi kayak ada masukan iya, ya. gue juga pengen dong mendapatkan kesempatan seperti itu, walaupun Iya. it's not gonna happen anyway, tapi seru aja. Gue suka sama karakter cowoknya sih sebenarnya, kayak lempengnya tuh konsisten gitu. Iya, Karena iya. kadang-kadang kan ada orang yang dari SMA ke masa kini gitu, setelah dia udah 10 tahun berlalu dari masa SMA-nya, dia sekarang udah umur 29. Anyway di cerita ini tuh kayak pasti ada banyak yang berubah gitu kan dalam perjalanan hidup dia gitu. Ada banyak hal yang mungkin dia lebih mendewasa dan segala macam. Gue suka sama si cowok ini karena nggak tahu, mungkin di satu sisi juga gue merasa bahwa gue masih menyimpan dendam itu gitu ya, kayak dendam masa lalu itu. Terus ketika ngelihat si Ung di sini kayak ngapain lo datang, terus dia nyemprot air ngelempar garam tuh menurut gue itu adalah salah satu hal yang akan gue lakukan untuk membalaskan kayak dendam kesumat gue ke seseorang gitu maksudnya. Bener. Oh ya, itu sih salah satu yang gue suka lagi dari drama ini. Mereka tuh komedinya tuh effortless banget gitu, kayak nggak maksa lucu tapi banyak yang lucu, entah dari adegannya ataupun dari dialog kalimatnya doang. Menurut gue fresh dan menyenangkan banget sih nonton ini. Menurut lo nggak ada yang lucu di sini? Lucu gue yang tadi yang gue sebut yang disemprot sama dilempar garam itu menurut gue lucu. Terus adegan flashback mabok menurut gue juga itu lucu. Walaupun mungkin lucunya nggak yang sampai bikin ngakak gitu, tapi kayak ketika lo membayangkan itu terjadi sama lo di dunia nyata tuh kan kayak antara lucu sama malu sih. Terus sama gue sebenarnya tertarik sama si idol itu, si NJ itu, yang kayak ini sosok idol yang nggak mungkin akan ada di dunia nyata sih sebenarnya gitu. Nggak realistis sih secara dia idol itu nggak realistis, apalagi kayak dia kabur di tengah-tengah rehearsal buat acara TV itu menurut gue aja udah nggak realistis. Tapi mungkin itu diciptakan memang buat ya idol juga mau kali punya kehidupan pribadi yang kayak ngejar cowok, pacaran atau PDKT sama orang gitu. Dan di sini dikasih lihat ironi itu gitu, bahwa
dia idol tapi dia juga setidak peduli itu sama profesionalisme dia ketika dia sudah punya gebetan gitu maksud gue. Dan maksudnya itu nggak realistis, cuman menurut gue itu lucu sih. Emang selama bertahun-tahun lo menjadi pengamat dunia K-pop ini belum ada itu idol yang kayak gitu, Ron? Itu kayaknya nggak mungkin dipublish sih ya Bu. Langsung ini ya perusahaan bayar tutup mulut. Langsung media play semua kayak ayo keluarkan apa gitu, kayak langsung Iya, langsung ditutupi, ditutupin. kayak nggak mungkin sih. Makanya aku bilang itu lucu dan jadinya kayak sarkas, satir, apa nyebut istilahnya, pokoknya kayak dia pengen menampilkan ironi itu sih gue rasa. Nah kalau Dami nih, Kim Dami sebagai Kuk Hyun-soo, menurut lo dia masih terbawa-bawa karakter dia di Itaewon Class nggak? Karena gue merasa ketika gue nonton 2 episode pertama ini masih agak-agak kayak gitu. Ya wajar sih kalau misalkan ada yang ngerasa ada kemiripan, karena emang kayak sosiopatnya itu masih sama-sama ada di karakter ini sih. Mungkin dia nggak sengaja untuk kebawa karakternya, tapi emang desain karakter yang di Orbi Love Summer nih emang juga ada sisi itu gitu. Betul. Tapi gue pangling banget sih sama dia di sini, cantik banget, Asli. keluar banget cantiknya. Dia masih kelihatan kayak bocah sih menurut gue, tapi tetap Iya. cocok gitu dia memerankan di usia dia yang udah 20 something memerankan anak SMA ini lebih cocok dibandingkan dia ketika memerankan karakter Itaewon Class setelah berapa tahun kemudian itu loh, yang dia udah jadi pekerja kantoran dan dia berpenampilan seperti mbak-mbak. Menurut gue itu nggak cocok banget dengan penampilan dia, tapi di usia dia yang sekarang dan mainin anak SMA di adegan flashback drama ini menurut gue cocok banget, dan dia masih punya vibe remaja itu sih. Gue sampai googling umur mereka berdua loh, karena mereka pas SMA itu pas banget gitu. Soalnya kadang ya di drama lain yang pas meranin SMA-nya gue ngerasa kayak ini tua banget SMA-nya, kayak sinetron Indonesia gitu kan, udah keker besar gitu, masih jadi paksa jadi anak sekolahan gitu. Iya, si Usik juga kan udah 31 tahun ini, Iya. dan dia masih kayak masih cocok gitu. Kyowo. Iya, masih cocok gitu dibandingkan dengan Kim Jong Hyun di School 2017. Menurut gue kayak apa-apaan ini, anak sekolah kayak gitu bentukannya gitu, kayak nggak cocok banget. Tapi Usik oke lah sebagai anak SMA, menurut gue dia oke. Dan nggak tahu sih karakter dia di sini sebagai Ung ini menarik aja gitu buat gue, kayak misterius. Terus kayak kita nggak tahu sebenarnya dia maunya apa. Terus juga banyak yang berpikir, bahkan sampai orang tuanya mikir bahwa dia ini sebenarnya bego dalam tanda kutip gitu sebenarnya, tapi enggak gitu. Dia adalah jenius dalam versinya dia gitu. Mungkin dia nggak pintar memecahkan rumus matematika atau apa gitu kan, tapi dalam segi seni dia unggul di situ gitu. Dan sosok Ung ini aja memberikan harapan gitu sebenarnya buat orang-orang yang kayak oke, gue akan mulai menggambar gitu, kayak siapa tahu gue bisa jadi kayak gini gitu. Maksudnya ya semua drama Korea memang memberikan harapan kalau lo mau berusaha sih, cuman Hellbound aja yang nggak ada harapan di situ sebenarnya. Tapi kalau Ung ini karakternya realistis menurut gue, kayak di satu sisi kita pernah nih jadi orang yang dimana orang tua kita tuh selalu ngebahasnya anak tetangga atau anak ibu itu keren deh dia masuk pesantren. Kalau dulu kan zaman gue gitu kan, iya anak ibu itu keren deh cita-citanya jadi ustadz masuk pesantren kayak gitu. Sementara gue kayak ya oke, gue sementara lo pengikut Illuminati gitu gue ya. kan kayak tapi kan saya pengen kerja jadi penulis skenario sinetron gitu, kayak gimana nih gitu. Sementara nyokap gue masih kekuh pengen gue jadi ustadz gitu kan pas zaman masih SMP SMA gitu. Walau yang mana pada akhirnya Wah, dia kebayang. kecewa sih kayaknya ya. Bukan kayaknya sih, pasti Iya sih. kan, kayak ya Allah anak gue malah jadi wartawan gosip gitu kan, bukannya malah jadi ustadz gitu. Tapi gue suka sama Ung di sini, gue suka. Kalau Iya, Ung yang bener. satu lagi gimana nih menurut lo? Apa yang membuat Ung yang satu lagi, dan rahasia apa yang kira-kira dipendam oleh Ung yang satu lagi? Iya sih, Ji-Ung ini nih belum terlalu banyak keluar ya di 2 episode awal ini. Menurut gue dia masih cukup misterius sih, kayak dia ini sebenarnya fungsinya Iya, apa di iya, sini. iya. Soalnya di masa lalu pun belum terlalu banyak kebuka kan, dia tuh lebih condongnya tuh kayak gimana gitu. Soalnya sempat sih di-mention kayak yang sama editor cewek itu kan, kayak kamu belum lihat ini versi video aslinya. Di situ ternyata kamu juga banyak muncul loh, dan kamu di situ menggemaskan gitu. Kayak apa sih yang dia lihat di video itu sampai akhirnya dia mutusin kayak ya udah deh, ayo gue mau syutingin dokumenter ini ulang gitu. Gue penasaran di situ sih.
kayak ini orang punya maksud baik atau punya maksud tersembunyi gitu. Iya. Gue tuh takut sebenarnya kalau dia akan jadi si cewek di True Beauty. Oh, si si, Sujin. si cewek ular itu. Gue takut Iya. nih bakal dibawa ke situ karena kita berangkat dari pertemanan yang sama kan, kayak pertemanan dari SMA, Yang so sweet. terus kayaknya baik, terus kayaknya suportif gitu. Dia juga punya background yang deep sama keluarganya Cheung gitu kan, dengan orang tuanya Ung yang peduli banget sama dia, sementara kita nggak tahu orang tua dia kemana nih si cowok ini gitu, si Jiung ini gitu. Dia juga kenal sama Yeonsu dan terbilang akrab juga sih harusnya dengan cara dia ngomong kayak udah lama ya kita nggak ketemu gitu, kayak udah punya istilahnya udah punya hubungan yang baik lah di masa lalu gitu. Tapi benar kata lo tadi sih, kita masih nggak tahu sejauh ini nih fungsi dia ini sebenarnya apa. Apakah dia akan jadi orang ketiga yang ular juga, ini jadi Black Mamba juga di antara hubungan ini, atau ada hal lain Apakah gitu. jadi Cupid? Iya, kalau netizen kan bilangnya bakal jadi Cupid nih, bakal jadi penyatu di antara mereka berdua. Walaupun gue sih merasa kayaknya dia akan jadi orang ketiga yang tetap tersakiti gitu. Ya pasti sih, karena dia bukan pemeran utama. Karena dia nggak muncul di poster. Iya. Nggak Dia ada kan tetap tempat. tersakiti, tapi gue merasa bahwa dia itu punya perasaan ke salah satu karakter utama gitu. Yang mana kalau dalam versi gue sebagai orang yang sedang menonton acara-acara Thailand nih gitu, gue merasa kayaknya Jiung sama Ung ini gue langsung memproduksi AU gitu di kepala gue gitu. Kayaknya dia sukanya sama Ung deh, nggak sama Yeonsu deh menurut gue. Walaupun mungkin Kenapa nggak tuh? tahu ya. Walaupun kayak tadi gue bilang kayaknya siapapun yang dia sukai, Ung atau Yeonsu, dia akan tetap sakit hati karena dia nggak ada di poster. Udah intinya itu kan. Tapi gue lebih condong melihat dia kayaknya menyimpan perasaan sama Ung di 2 episode pertama ini aja, tapi ya belum tahu kan apa yang terjadi nih, karena kita pasti akan menebak-nebak apa yang akan terjadi Senin depan gitu. Iya, gue juga gitu kan. Pas lo chat, tadinya gue nggak mikir ke situ tuh, tapi pas lo chat, ini jangan-jangan si Ung suka sama si Ung gitu kan. Terus gue kayak, gue lagi lihat episode 2 kan, terus tiba-tiba ada scene yang membuat gue jadi kayak, oh iya ya, bisa jadi ya, benar juga ya. Itu scene yang pas ini loh, Yeonsu habis datengin si Choi Ung, terus kan dia nggak sengaja ketemu Ji Ung kan di jalan. Habis itu malamnya Ji Ung datengin rumahnya Choi Ung, terus ngeliat kayak dia tiduran mengenaskan gitu di depan. Terus ini yang pas bagian si Choi Ung ngajak masuk, terus Ji Ungnya malah nolak bilang, enggak, gue mau pulang gitu kan. Loh, Itu Jiung pulang ya naik motor. hati-hati Ung. Terus Choi Ungnya kaget, bingung kan, kayak loh kalau mau pulang ngapain kesini gitu kan. Terus Ji Ungnya bilang, nggak tahu juga, entahlah gitu kan. Kayak gue mikir, ngapain dia kesana gitu. Random banget ya kan, kayak random banget, perhatian yang random banget gitu. Iya, maksud gue kalau dia sukanya sama Yeonsu, kenapa dia datenginnya si Choi Ung gitu. Kayak dia tuh pengen ngelihat, mastiin bahwa Choi Ung tuh baik-baik aja gitu. Gimana dia setelah tiba-tiba kedatangan sama si Mantan pacarnya. Yeonsu. Dan kalau sekedar sahabat cowok biasa, masa sih dia scare itu? Dan kenapa dia kayak kelihatan patah hati, risau galau gitu. AU-nya berjalan lancar ya rupanya. Enggak, soalnya gini Nat, kalau menurut gue, Bikin teori. kalau menurut gue juga kenapa gue bilang Ung ini suka sama Ung, soalnya temannya Ung kan ada 2, Si manajernya manajernya itu juga kan. gitu, si siapa sih namanya, Eunho ya kalau nggak salah. Ya si Eunho. Eunho juga gitu. Nah Eunho sama Ji Ung ini perlakuannya tuh beda sama ke Cheung gitu. Maksudnya kalau si Eunho kan lebih ke yang kayak junior nyebelin, yang kayak maksa. Iya, konyol-konyolan. Konyolnya gitu kan. Sementara kayak Ji-Ung kayak lebih perasa gitu, lebih yang kayak sentimental Peka dia. gitu, peka gitu kan. Jadi kayak gue pikir kayaknya ada chance deh si Ji-Ung ini tertarik sama si Cheung gitu, Iya, menurut benar. gue. Dan yang makin meyakinkan gue adalah waktu si adegan di ruang editing sih sebenarnya. Oh, kenapa? Kan tadi kan lo bilang dia disuruh coba lo tonton video aslinya gitu kan. Akhirnya dia nonton kan semua tape-tape hasil rekaman itu, yang mana mengingatkan gue pada masa-masa kuliah kita waktu kita disuruh ngerender video nih. Aduh, pusing kepala gue kalau udah melihat peralatan itu. Terus pas dia nonton itu, gue merasa si sutradara sama penulis skenarionya ini sengaja banget bikin kita, kalaupun misalkan nggak bener ya dia suka sama Ung gitu, tapi
penulis sama sutradaranya ini membuat kita berspekulasi bahwa dia emang benar punya perasaan sama Ung gitu. Karena ketika dia nonton itu, dia tuh merhatiin setiap adegan dan ngeliatin Ungnya itu kayak perhatian banget gitu, yang kayak Luar biasa, iya kayak Ronji. waduh gitu, kayak gimana dong aku harus menanggapi semua ini gitu, yang kayak pergulatan batin banget gitu. Ada satu shot yang dia pose di tengah-tengah yang waktu itu pas si Ung ketemu sama Yeonsu, terus tiba-tiba si Ji Ung keluar di tengah-tengah antara mereka berdua gitu kan, kayak terus tiba-tiba dia pose gitu. Mengesankan memang ada hubungan, ada cinta segitiga di antara tiga orang ini. Tapi kalau dari sudut pandang gue sih sebenarnya Ji Ung tuh lebih punya ketertarikan sama Cheung karena dari masa kecilnya orang tua si Cheung udah perhatian banget sama dia gitu kan. Dia Cheung adalah orang pertama yang mengulurkan tangan buat kenalan sama dia waktu di sekolah, sementara dia juga cuek-cuek aja, terus dia nggak ada orang tua di situ, terus kayak istilahnya dia sudah diterima lah di keluarga ini. Dan gue merasa ada kaitan dari pedihnya masa lalu laki-laki ini dengan pada akhirnya munculnya perasaan-perasaan yang menurut dia pasti akan sangat bikin dia struggling banget gitu di usia 30-an dia sekarang. Itu sih yang membuat gue merasa bahwa kayaknya dia suka deh sama Cheung gitu. Soalnya nggak banyak juga kan di drama Korea kita ngelihat kayak second male lead tapi naksirnya sama first male leadnya gitu. Kayak Baru kali ini kayaknya kalau beneran terjadi. Iya kan, kalau beneran terjadi itu jadi kayak apa ya, groundbreaking moment banget di drama Korea gitu. Tolonglah bikinlah sesuatu yang kayak gini gitu loh, biar penonton tuh jadi kayak ya udah, dia nggak bakal dapet, dia bakal jadi sad boy dan kita tahu sad boynya sedihnya ke siapa gitu. Tapi ketika dia sedihnya ke yang lain tuh kan kayak wow, oke, gitu. Kayak ngarep aja sih. Kebanyakan nonton GMMTV ini gue. Udah ini ya, sel penulis lo tuh udah bikin skenario Iya, macem-macem gitu. anak tukang baca AU aja nih gue jadinya. Mungkin kalau misalkan ini adalah original Netflix asli, gue kayak makin yakin gitu loh, kayak udahlah nih pasti Ji Ung nih ke Ung gitu. Cuman gue sempet agak mikir ini SBS Iya, kan, iya. kayak mungkin gak akan terang-terangan di explore, ditampilkan Heeh, gitu ya. heeh. Cuman gue tetap masih ngerasa sih kayak waktu pertemuan Ji Ung sama Yeonsu aja, entah kenapa yang kayak waktu dia nolong dari motor lah, terus yang waktu nanya kabar tatapan itu, gue pribadi nggak ngerasa ada chemistry kayak orang yang ketemu lagi sama cinta terpendam yang udah lama gitu loh. Kayak flat aja gitu. Iya banget. Beda sama tatapan dia ke Choi Ung yang waktu kayak dia ngejailin Choi Ung yang pas lagi motekin ke Camba. Iya, mau tekin Camba minum bir juga yang birnya dikocok dulu ya kan. Iya, itu kayak entah kenapa kok jadi lebih soft Iya. gitu. Ya Allah, tolong kabulkan doa-doa hamba. Gue sih seneng banget kalau misalkan nih drama pada akhirnya dibawa ke situ. Kayak kita kalau misalkan lo nonton serial Amrik tuh kan kayak udah bebusa kali orang-orang ngomongin soal representation apalah segala macem gitu kan. Sementara kalau ke drama Asia terutama kayak Korea gitu, minim sekali representasi soal LGBTQ gitu di layar gitu kan. Kayak Masih hati-hati kalau sih. misalkan kita lihat di Wikipedia aja nih, misalkan kalau lo buka Wikipedia LGBT rights in South Korea di section media itu sangat bisa kehitung lah bagaimana penggambaran LGBTQ dalam drama Korea gitu. Mungkin yang heboh kan si Itaewon Class kan, yang ada ternyata dia transgender kan. Oh Dan iya, dan itu pun juga sebenarnya ya bisa dibilang jadi kayak elemen pemanis lah gitu. Dari dia nggak dieksplor juga kenapa akhirnya dia memutuskan untuk jadi transgender, terus gimananya gitu. Cuman paling enggak ada usaha untuk menampilkan bahwa ya mereka adalah bagian dari community gitu, dan mereka juga berhak untuk ditampilkan ke layar sebagai part of representation gitu. Cuman ya nggak tahu juga sih ya. Tapi menurut lo gimana tuh? Bakalan kontroversi nggak kalau misalkan pada akhirnya Ji Ung sama Ung? Lah, gak kontroversi lah. Maksud gue, maksudnya kalau jadi sama dia, daminya Enggak, gimana? maksudnya- Kan di poster dia. Nggak. Terus tiba-tiba berubah poster. Nggak ngubah poster juga. Maksud gue kayak kalau gimana ada kalau beneran dia plotnya, ngungkapin? iya, kalau ada plot, ternyata bener nih plot line-nya adalah si Ji Ung sama Ung gitu. Dan maksud gue kan banyak drama Korea lain tuh yang pada akhirnya terungkapnya baru di belakang gitu, atau enggak kayak kalau misalkan Reply 97
terungkapnya di Iya, depan, iya. tapi kita udah tahu kalau itu nggak bakal kejadian gitu. Nah kalau Iya, yang iya. ini tuh gimana menurut lo, kalau misalkan nih di episode 3 kemudian terungkap, nah kita kan masih ada 13 episode selanjutnya tuh gitu. Apa yang lo Mhm. harapkan dari dinamika itu, kalau misalkan, kalau lagi-lagi nih kita bilang manyage gitu, kalau misalkan si Ung memang sama Ung gitu, menurut lo akan jadi menarik kah atau malah jadi kayak gimana? Kalau sampai jadian mungkin menurut gue kemungkinannya kecil ya, tapi kalau misalkan ngungkapin perasaan, menurut gue Ung itu tipe yang santuy gitu loh. Dia nggak akan tiba-tiba langsung yang kaget banget, yang langsung kayak, "Hah, bisa-bisanya lu selama ini memandang gue dengan tatapan lain," enggak sih. Walaupun, orang tuanya Ung tahu, menurut gue mereka juga nggak akan langsung yang kayak Judgmental gitu ya? iya, yang tadinya nganggep kayak anak kedua terus kayak langsung, "Jangan dekati anak saya lagi," enggak sih. Tetep pasti mungkin ya akan dibuat yang kayak lebih sendu, kita akan dibuat lebih memahami perasaan dari si Ji-Ung ini gitu, dan latar belakang dia yang mungkin kenapa akhirnya dia bisa punya perasaan itu Iya iya gitu. iya, itu sih yang gue harapkan juga, at least dia memberikan penjelasan sih menurut gue. Awal mula munculnya rasa Iya itu iya iya, ya. penjelasan lah paling enggak, kayak kita dibuat seperti kita dibuat mengerti bagaimana Cheung sama Yeonsu gitu dengan masa lalu mereka di sekolah. Ya itu juga yang gue harapkan dari si masa lalunya Ji-Ung, karena gue rasa dari dia ditampilkan di drama Korea ini dan dia disuruh bikin dokumenter itu pun sebenarnya udah mengisyaratkan bahwa orang ini orang penting gitu dalam hubungan mereka berdua. Ngomong-ngomong lelaki lain nih, lo jangan melupakan Pak Jang. Oh iya, Pak Jang menurut gue naksir sih. Iya sih, mungkin dia ngerasa kayak apa ya, entah kagum sama nih cewek yang berani ngebentak gue, punya selera fashion yang sama dan berkelakuan aneh saat mabuk. Cuman ternyata dia cuman ini ya, guest role ya, bukan teman tetap. Jadi nggak ada kesempatan untuk dia bertindak lebih jauh gitu ya. Iya, makanya gue kepikiran kan kalau emang Ji-Ung itu punya rasa sama Ung, terus yang jadi cowok yang punya rasa sama si Yeonsu siapa? Kalau misalkan si siapa, Pak Jangnya nanti udah nggak muncul. Sedangkan kan si Ung masih punya si artis NJ ini kan yang bakal nempel sama dia dan bikin Yeonsu cemburu. Iya. Terus Yeonsu gimana? Siapa yang bikin Ung cemburu lagi kalau misalkan Pak Jang udah tiada? Iya juga sih. Kalau gue sih merasa beneran si Pak Jang ini emang naksir sih sama dia gitu. Cuman semoga aja ya. Semoga walaupun dia jatuhnya kayak cuman guest role gitu, cuman semoga aja ada hal penting gitu yang membuat dia tuh memunculkan benih-benih baper di penonton gitu. Gue termasuk yang suka dengan penampilan dia di 2 episode pertama ini gitu. At least kayak dia kan tahu masa lalunya si Yeonsu sama Ung ketika dia mabuk kan. Yang keceplosan pas mabuk Iya, ya. jadi paling enggak tuh kayak walaupun si Yeonsu nggak ada perasaan sama dia atau mungkin perasaannya cuman satu arah gitu, tapi paling enggak dia jadi sebelum dia pergi selamanya untuk tidak muncul lagi gitu, kayak memberikan kesan gitu bahwa ya lo harus, dalam kayak tadi gue bilang di awal-awal, kayak mungkin balas dendam sama apa yang belum pernah lo lakukan selama pas lo pacaran dulu gitu maksudku. Atau bisa jadi si Pak Jang ini bakal kayak si Minho di Love Struck in the City, awalnya cuman cameo, terus responnya bagus, ya udah jadi ditambah episodenya. Dibikinin spin off gitu ya. Iya. Iya Diselip-selipin. iya, gue lihat poster mereka yang bertiga, akhirnya gue googling. Oh, lu belum lihat Belum sebelumnya? lihat sebelumnya, terus nempel sih itu tangannya. Seolah-olah itu menjelaskan sesuatu padahal sebenarnya enggak juga. Gue jadi pengen googling juga bentar. Tapi menurut lo apa alasan Ji-Ung mau menerima proyek film dokumenter itu? Menurut lo apa? Apakah dia merasa bahwa Cheung punya sesuatu yang harus diselesaikan dengan masa lalu dia, atau dia ingin apa ya, kayak mungkin ini momen bisa gue ini AU sih, menghabiskan waktu banyak sama Ung gitu. Iya itu sih, menurut gue kayak dia tuh nggak tega gitu loh ngeliat si Choi Ung tuh hidup merana dengan menyimpan dendam seumur hidupnya. Dia kayak pengen membantu Ung untuk apa ya namanya ya, menyadari mungkin ya, kayak membantu memisahkan benang-benang kusut yang ada di otak Ung gitu loh. Kayak membuka mata dia, kayak ya lo selesaiin sekarang gitu daripada lo terus-terusan gak bisa move on. Di situ aja sebenarnya jadi
Jiung udah sakit banget sih sebenarnya kayak Perih ya. iya kayak udah perih banget maksudku. Ini kayak kita udah fix banget kalau Jiung suka sama Iya makanya tapi gini deh kalau misalkan Jiung sukanya sama Yeonsu, ngapain dia mau menyatukan mereka di film dokumenter? Mm-mm. Mending gue ketemu sama Yeonsu, gue kejar aja Yeonsu gitu kan maksudnya. Iya. Mumpung pas lagi nggak berhubungan kan Iya, mereka. nggak perlu gue repot-repot nih buat menyatukan mereka lagi gitu. Tapi gue rasa si Jiung ini posisinya memang sebagai second male lead yang dia merasa persahabatan dia sama Ung ini valuable gitu loh maksud gue. Kalau misalkan dia emang nggak punya rasa ya, Mhm. dia merasa bahwa persahabatannya ini valuable gitu karena kita udah dikasih lihat kan perhatian dia ke Ung sebelumnya gitu yang kayak dia bilang ke orang tuanya Ung kalau dia nggak bisa tidur segala macem gitu kan, maksudnya itu kan bentuk perhatian sebagai temen lah kalau lo emang tidak mau melihat ini sebagai sebuah cinta segitiga gitu maksud gue, dan Ung suka sama Ung gitu. Jadi ya mungkin motivasi terbesar dia mungkin cuman itu doang. Iya. Dan Ya nggak sih? maksud gue, ya biar jadi pembeda gitu sama si GPD yang ada di hometown Caca. Kalau GPD kan ada maksud di balik batu kan, kayak kalau ini dia benar-benar tulus aja gitu pengen jadi PD yang baik. Pengen jadi PD yang baik walaupun sebenarnya dia udah jadi PD yang baik sih, tapi dia kan lagi liburan aja nih sekarang. Tapi gue masih tetap dalam pendirian bahwa ini sebenarnya BL. Ini sekalinya kebukti kalau dia suka sama Yunsu, kita ini kali ya di Kita report udah di tayangan report ini. tayangan ini hoax banget gitu Ini kayak. daripada kita berandai-andai sebenarnya Ji-ung suka sama Ung apa enggak, mendingan lo ngintip webtoonnya Ron. Oh iya juga. Siapa tahu di situ udah dijelasin. Iya juga ya. Terus kita kayak gila nih orang nggak pernah baca webtoon apa gimana ya? Iya. Kebanyakan Kebanyakan halu. halu nih, gue rasa nih kebanyakan nonton BLGMM TV. Tapi Tapi gue belum baca sih webtoonnya iya, sih. tapi gue sih berharap webtoonnya hanyalah sebagai ide aja. Jadi mereka bisa mengeksplorasi ceritanya sebagai sebuah adaptasi gitu. Kalau gue sih berharapnya gitu ya. Iya. Enggak ini mah tetap ngarep AU aja sih. Atau mungkin jangan-jangan ternyata tokoh Ji-ung di webtoonnya tuh nggak ada. Oh iya, ada sih kayaknya, nggak mungkin gak sih, nggak ada. Tapi nggak tahu juga sih. Kita harus riset dulu, emang aja riset dulu dong sebelum rekaman. Jangan langsung nyerocos aja gitu. Oh iya, pantesan. Kok pas gue lihat tipe gambarnya si Orbill of Summer ini, webtoonnya mirip sama salah satu webtoon yang gue suka. Siapa? Ternyata dia yang bikin sama. Oh iya. Gue ada suka webtoon Spirit Fingers gitu. Dan gue tadi sempat terhentak gitu. Kok ini tipe karakter gambarnya mirip ya? Oh ternyata ini. Si Han Gyeong Chal itu. Iya. Terus dia di drama yang di webtoon yang lo baca sebelumnya, ceritanya pemeran kedua cowoknya suka sama cowoknya juga kan? Aduh gue lupa deh. Cuman kayaknya dia tipe yang ini juga sih. Maksudnya tipe yang mengedepankan kayak cintai diri kamu apa adanya gitu loh. Iya. Nggak kayak True Beauty Jadi ya. kalau misalkan tiba-tiba ada karakter yang punya orientasi yang berbeda, kayaknya dia memungkinkan sih menurut gue. Tapi emang nih si Our Beloved Summer kan emang trending ya di Twitter dan banyak banget yang ngebahas dari episode satunya tayang kemarin. Terus banyak juga yang nge-tweet soal posisi si Ji-ung ini di dalam hubungan mereka bertiga gitu. Dia ini sebenarnya jadi apa sih gitu. Ada yang setuju sama nggak setuju sih. Ada yang punya pemikiran halu AU juga yang merasa bahwa Ji-ung itu memang punya perasaan sama Chae-ung, tapi ada juga yang berpikir bahwa sebenarnya si Ji-ung ini pengen menyatukan mereka gitu, pengen menyelesaikan lah apa yang kesalahpahaman 5 tahun terakhir gitu. Jadi ada yang nge-tweet kayak I don't think Ji-ung here as the second lead. He looks genuinely care about Ung and Yeonsu. Ji-ung is the cupid. Ada yang mikir kayak gitu. Walaupun Malaikat banget ya. kayak baik banget ya nih cowok, walaupun kayak enggak dia cuma pengen sama Ong aja. Terus ada juga yang nge-tweet, you have no clue on how much I don't want a love triangle here, like so badly. I don't want it, but I guess we are getting it anyways. Iya sih, kayak drama Korea tanpa cinta segitiga tuh kurang gitu, kayak aduh gitu. Ya nggak sih, kayak pokoknya drama Korea tuh akan bagus kalau ada second male lead yang tersakiti. Udah intinya gitu aja. Iya benar. Buktinya Reply 94 bisa sebagus itu karena Chilbong. Kalau nggak ada Chilbong tuh nggak bagus. Udah. Tim Chilbong, Sregi I'm sorry gitu.
Terus ada juga yang tulis Jiwoong decided to film the documentary right after watching the original tape. I wonder if he likes Yeonsu or just trying to make them reconcile. No toxic love triangle please gitu. Enggak, dia nonton itu sebenarnya emang dia suka sama Ung. Tetap. Tetap ya. Tetap. Terus abis itu ada satu yang nge-tweet Jiwoong is definitely gay for Ung. Oh ada ya yang punya Ada yang pemikiran. nge-tweet juga ternyata. Yes, oke. Apapun sih sebenarnya yang akan terjadi, yang penting ada cinta segitiga itu sih. Wah, atau kita udah banyak banget ngebahas drama Korea, tapi belakangan ini mungkin memang nggak banyak yang cinta-cintaan ya. Cinta segitiga gitu ya. Kayak kemarin kita ngebahas Yumisel, nggak ada cowok lain di situ gitu. Iya gak sih? Nih cowoknya Cowoknya gantian per iya, satu masa. aja gitu kayak Ung aja gitu. Oh, namanya juga Ung juga sih. Sementara Ugi ya salah sambung Ugi ya kan. Iya, Ugi juga ada karakter ini. Iya makanya dia juga nggak suka sama Yumi gitu. Terus di judul-judul lain yang kita bahas kayak di My Name juga ya cuman satu cowoknya kan. Apalagi di Navilera nggak ada. Oh, melankolia, cuman tunangannya kan nggak lo anggap tuh. Iya, iya benar. Kalau di Melancholia mah tunangannya ya udahlah ya gitu. Iya sih. Gua menaruh harapan sih sama Our Beloved Summer ini, harapan bahwa pada akhirnya kita bisa mendapatkan konten itu di sebuah drama Korea mainstream gitu maksudnya. Ya walaupun ya kecil juga sih harapan. Yang cukup bikin gue kepikiran adalah ini kan tipe-tipe drama yang slow gitu kan ya. Dan ini ternyata 16 episode. Gue kayak mikir dibawanya gimana ya Iya. sepanjang itu gitu. Bikin boring gak? Tapi kalau misalkan lo ngelihat treatment dia bakal bikin dokumenter, terus ada shot-shot di mana mereka bikin shot-shot komentari gitu, ngerasa jadi kayak produser gak sih? Oh iya benar. Lebih mirip produser sih dibanding Love Struck in the City. Iya. Soalnya kalau Love Struck in the City itu kan dia ada dokumenter, cuman dokumenternya tuh kayak lebih absurd dan bikin pusing gitu kan. Kayak TikToknya tuh terlalu cepat gitu bikin gue. Ini siapa yang ngomong gitu. Iya sih lebih mirip sama produser sih, The Producer. Tapi lo walaupun lo bilang ini agak membosankan buat lo akan terus ngikutin gak kira-kira? Gue akan ikutin kalau Ung jadi sama Ung. Enggak dong, jadinya pasti sama si ini dong, Yeonsu dong. Iya, maksudnya gue akan ngikutin karena gue pengen tahu apa yang terjadi sama Ung dan Ung gitu. Iya. Kayak kalau udah fix misalkan mereka tidak terjadi apa-apa atau ternyata si Jiung adalah laki-laki Black Mamba gitu, kayak oh ya udah oke, akan ku tinggalkan gitu. Tapi sampai episode itu datang tolong keep me update ya. Iya. Lu dong gimana? Apa harapanmu untuk Cinta Segitiga ini atau untuk AU buatan gue? Gue sih kayaknya dia sama Ung atau enggak, atau misalkan dia mencintai dirinya sendiri pun gue gak masalah sih. Kayak soalnya kan drama-drama lain yang lagi gue ikutin kan bikin depres kan. Iya. Kayak Happiness, Jirisan, siapa lagi tuh One Ordinary Day. Kayak ini tuh kayak memberikan gue nafas gitu loh. Jadi gue suka sih ngikutin ini. Iya sih, walaupun mungkin buat sebagian penonton kayak aduh lama banget gitu ya, alurnya kayak slow banget gitu. Gue Iya, pas episode 1 nonton sempat ketiduran sih sebenarnya. Oh iya? Karena emang gue nontonnya agak-agak jelang tengah malam gitu. Terus pas episode 2 gue nonton baru jam 2:30 pagi tadi. Gue tiba-tiba kebangun kayak oke, gue belum selesai nonton. Jadi gue nonton Bener-bener jam lo 2:30 tadi. kalau nonton drama Thailand lo ketiduran gitu juga gak sih? Enggak, karena drama Thailand itu lo harus skip banget banyak iklannya soalnya. Jadi Harus stay buat nge-skip. iya. Harus stay buat nge-skip gitu. Kalau yang di JMTV ya, kalau yang di lain-lain sih nggak ada iklannya kalau lo berbayar emang. Kalau yang di YouTube kan pasti iklannya ditempel di awal. Di tengah-tengah juga ada lagi product placement. Lo tahu kan product placement yang vulgar banget, yang kayak wah printernya keren banget ya. Sumpah kenapa gue harus nonton serial itu. Kesel banget gue. Beneran Nat, jadi ada satu serial yang kemarin gue tonton itu lagi adegan iklan masang tinta printer. Ngerti gak sih kayak penderitaan gue? Iya langsung diomongin banget padahal sebelumnya lagi ngomong apa. Gak nyambung, kayak ya Allah, untung gue suka sama dua
pemeran utamanya gitu. Jadi gue betah nontonnya, ya ampun. Gak ada yang ngalahin emang product placement Thailand dah, the best. Kira-kira product placement apa yang bakal muncul di drama ini ya? Apakah si Kopi Maxim itu atau akan muncul lagi? Atau Kopiko? Kopiko sih gue yakin banget.